Sehat. Puasa? Puasa. Kayaknya berseri-seri. Oke lah Yani, hari ini Ibu akan melakukan observasi kelas. Nanti setelah ini kita diskusi dulu, cerita-cerita dulu, berbagi dulu. Tujuan kita hari ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Yani. Berarti nanti Ibu akan mengamati apa-apa saja nanti kegiatan yang akan dilakukan nanti di lokal. Nah, kelas berapa ini sekarang ini? Kelas 10. Kelas 10 ya. Iya, Kelas 10. Berapa lokal di sini? kelas 10-nya ada 4. Berapa tuh berarti ini? Ini 10 IPA 1. 41. IPA 1. IPA 1. Iya, 10 IPA 1. Masih ada, kalau yang tahun timur nggak penjurusan lagi ya? Enggak, Bu. Udah. Mas sekarang masih di sini masih apa? Belum Kelas kelar 13 lagi ya? belum. Masih mau belajar, Bu. Oke, kalau boleh tahu, kemarin kita sudah merancang LPP-nya, larutan elektrolit dan elektrolit. Kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran yang ingin sampaikan nanti ke akhirnya pembelajaran ini? Tujuannya adalah kita mengidentifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam satu larutan. Berarti nanti kita mencobakan mempraktekkan mana yang tergolong pada larutan elektrolit, mana yang tergolong pada non-elektrolit. Tujuannya larutan elektrolit dan membedakan atau mengidentifikasi beda? Mengidentifikasi, ya. Identifikasi. Berarti mencobakan nanti mempraktekkan kita dulu. Mempraktekkan nanti dapat perbedaannya. Iya. Oke lah, berarti nanti kita di 3JP kemudian ceritakan sedikit gimana kegiatannya, kegiatan yang dilakukan nanti. Iya. Kegiatan yang pertama berarti kan pendahuluan ya Bu ya. Iya. Pendahuluan di sini nanti kita ada berdoanya, kemudian ada kebersihan kelasnya bagaimana, absensinya juga. Kemudian pada pendahuluan ini kita menyampaikan tujuan nanti ya Bu ya. Tujuan itu penting sekali ya Bu ya. Kemudian ada ice breaking-nya nanti, ice breaking-nya yaitu senam nanti ya Bu. Kemudian dilanjutkan dengan technique stop untuk memfokuskan siswa kita untuk dalam belajar. Kemudian nanti ada kegiatan inti. Kegiatan inti di sini adanya nanti memperlihatkan kepada siswa-siswa mana yang tergolong zat kimia. Kemudian bagi yang memiliki gaya belajar yang kinestetik berarti nanti disuruh ke depan menampilkan zat kimianya bagaimana gitu kan Bu. Kemudian lagi ada nanti pembagian kelompok. Kita diskusi kelompok Bu. Ya, kita berdiskusi kelompok nanti. Kita mengisi LKPD yang akan diberikan nantinya. Kemudian nanti ditambahkan juga atau dibuatkan juga dengan yang namanya praktek atau percobaan. Ya, percobaan ini dikhususkan pada yang kinestetik. Jadi mereka bisa bergerak gitu ya Bu ya. Jadi untuk mengamati langsung, mereka mengerjakan langsung bagaimana hasilnya nanti. Oh, berarti berdiferensiasinya udah lengkap semuanya. Udah lengkap semua. Penutupnya Iya. udah ya. Nanti bagian yang Ibu amati berarti bagiannya yang di kegiatan intinya di bagian mana khususnya? Prakteknya atau gimana? Diskusinya sama prakteknya ada dua ya? Iya. Berarti dia praktek dulu baru diskusi? Enggak, diskusi dulu. Diskusi dulu, baru dia praktek ya? Berarti yang Ibu amati Tapi prakteknya itu kayak demonstrasi aja Bu. Berarti di depan aja beberapa orang yang ditunjuk, khususnya yang kinestetik ya Bu ya, ditunjuk ke depan. Iya. Nah kemudian nanti setelah pembelajaran ini apa harapan Yani kira-kira? Ya harapannya ini berarti pembelajaran ini sesuai dengan tujuan itu tadi ya Bu ya. Berarti peserta didik dapat mengidentifikasi mana yang larutannya tergolong elektrolit, mana yang non elektrolit. Oke, baiklah. Sebentar lagi kita mulai jam 9 ya. Murid-muridnya udah oke ya? Oke lah, kita sudahi hari ini, kita nanti fokus ke sip. Dan mereka semua kita mulai belajarnya lagi. HP tolong disimpan di dalam tas atau di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, pimpin doa oleh ketua.
Siap. Membaca doa sebelum mulai pelajaran. Dilanjutkan dengan asmaul husnanya seperti biasa ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai belajarnya lagi. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Sepertinya banyak yang tidak hadir pada hari ini. Kenapa itu alasannya? Hah? Sakit. Apa lagi? Puasa. Apa? Mungkin lapar, haus. Nah, sebelum kita mulai juga, coba tolong periksa di dalam lacinya masih ada sampah atau tidak. Tolong periksa sampah yang ada di laci atau mejanya masih ada atau tidak. Udayakan bersih ya. Jadi nanti kalau ada sampah di dalam lacinya, ada nyamuk dan akan menyebabkan penyakit nanti. Langsung dibuang ke tong sampah saja. Sekarang kita akan belajar apa? Kimia. Bagus. Kalau kita belajar kimia di sini, materi kita mengenai apa lagi? Elektrolit dan non elektrolit. Sesuai sama surat An-Nur ayat 35, kemudian Al-Mu'minin ayat 11, 18, yaitu tentang daya hantar listrik. Kemudian sesuai dengan pepatah yang kalau nanti dihormati, nak ketek disayangi. Tamu gadang dibawa Baio. Tujuan kita pelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi larutan elektrolit dan non elektrolit. Berarti nanti kita ada diskusi kelompok, kemudian ada percobaan di depan. Nah, percobaan depan cuma beberapa orang saja mendemonstrasikannya ya. Jadi anak-anak yang lain bisa melihat nanti bagaimana hasilnya nanti. Bisa dipahami? Sebelum kita mulai, kita adakan ice breaking dulu. Silahkan berdiri di samping mejanya masing-masing. Ayo. Silakan ya. Ayo sana. Bentar ya, belum.
jika JOH menghasilkan lampu yang redup dan gelembung yang sedikit. Jika OH2 menghasilkan lampu yang terang dan gelembung yang banyak. C6H12O6 menghasilkan lampu yang mati dan gelembung yang tidak ada. Hasilkan menghasilkan lampu yang terang dan gelembung yang banyak. CH4 maka menghasilkan lampu yang redup dan gelembung yang sedikit. CH4 menghasilkan lampu yang terang dan gelembung banyak. CONH2 menghasilkan lampu yang mati serta gelembung yang tidak ada. Sekian Kesimpulannya dulu. Iya. Sebenarnya adalah terdapat 5 garis tulis buat H2SO4, NaCl, COH2, HCl dan NaCl. Yaitu menghasilkan lampu yang terang serta gelembung yang banyak. Yang kedua terdapat 2 elektrolit yaitu C6H12O6 dan CONH2 menghasilkan lampu yang mati serta tidak menghasilkan gelembung. Yang ketiga terdapat 2 elektrolit lemah yaitu CH3COH dan NH4H menghasilkan lampu yang redup serta gelembung yang sedikit. Bagus kelompok 1. Kita akan buktikan ya. Sekian presentasi dari saya. Bila terbantu kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan ke depan. Siapa yang presentasikan? Baiklah, Bu Yani tadi sudah mengajar luar biasa. Gimana perasaannya? Udah lega sekarang. Sudah lega. Kalau tadi di awal deg-degan ya, Iya. sekarang sudah lega karena sudah selesai ya. Nah kemudian dari pembelajaran tadi menurut Bu Yani sudah ceritakan apa jadi tujuan kita ini bukan ini ya, tujuan kita hanya refleksi, kita mencari kalau ada misalnya halangan atau tantangan kita cari solusinya dan tentunya kita nanti untuk rencana tindak lanjutnya bisa selesai dengan baik. Nah kemudian mau Ibu tanya lagi apa kira-kira yang menurut Yani yang tentang pembelajaran tadi kurangnya atau lebihnya? Apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran yang kita bicarakan sebelum pra-supervisi tadi? Sudah pembelajaran sudah tercapai belum? Kalau dilihat dari proses ini udah dicapai juga. Dan hasil akhirnya juga dicapai juga. Mereka udah bisa menyelesaikan prosesnya dengan baik. Berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai. Tadi tujuan pembelajarannya dia bisa mengidentifikasi larutan elektrolit dan elektrolit. Tapi luar biasa ya. Di tengah puasa Bu Yani masih tetap semangat. Dan prakteknya tadi berhasil ya. Iya, berhasil. Berarti memang di kelas 10 ya. 10 memang ada praktek gitu terus kan. Kemudian ada nggak dari yang tadi menurut Bu Yani kan tadi proses pembelajaran kira-kira ada yang kurang nggak? Apa kira-kira yang rasanya masih perlu ditambahi dari pembelajaran tadi? Kalau dari materi pembelajarannya udah mantap ya Bu ya. Cuman tadi ya diperhatikan berapa mahasiswanya, terus juga ada yang ibaratnya malas gitu sambil ditanya. Mungkin karena efek puasa. Efek puasa. Iya. Ya ngantuk katanya kan Bu ya. Tapi tadi ice breaking-nya di awal sudah bagus ya. Mungkin karena efek puasa ya. Kalau di hari biasa. Nah, berarti itu tantangan ya. Tantangan apa kira-kira strategi yang bisa Bu Yani lakukan agar menurut kami walaupun puasa kadang-kadang kan kita mengajar siang juga tuh. Iya. Pulangnya setengah 4. Jadi kalau Ibu juga boleh perhatikan kalau Ibu juga mengajar kalau siang itu mereka udah mulai lelah. Ada yang nggak makan, ada yang makan saat. Nah, apa kira-kira yang Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tadi? Tadi udah bagus ada speaking, kemudian ternyata di speaking mereka melek lagi, kemudian down lagi, tapi tidak semua ya, hanya karena yang apa kira-kira? Tadi kan juga itu ada prakteknya bukan berarti langkah untuk supaya siswa yang nggak malas ini berarti ditunjuk mereka ke depan ya, mereka yang ke depan mempraktekkan, jadi mereka termotivasi kembali untuk mengikuti pembelajaran.
Kalau tadi hanya siapa yang mau ke depan, kemudian menunjuk yang mau, kalau ini ditunjuk lagi ya. Iya. Itu rencana. Dari apanya? Dari gaya Jadi itu rencananya tipe-tipe. ya. Jadi mungkin nggak semua lokal seperti mereka ya. Tapi yang jelas ya betul juga, kita harus tunjuk dia supaya dia itu bersemangat gitu. Nah kemudian ini kan terus berkelanjutan ini akan ada, terus akan dilakukan. Ini untuk pembelajaran berikutnya mungkin akan melaksanakan juga itu ya. Jadi tanggung jawabnya akan terus seperti itu. Oke, baiklah Bu Yani, tadi Ibu sudah melihat dari akhir sudah lihat juga. Ternyata betul tadi tujuannya sudah tercapai, mereka sudah bisa mengidentifikasi, diskusi dulu, biasanya praktek dulu ya. Berarti mereka menghipotesa dulu. Iya, berarti iya. Diskusi dulu, nanti dibuktikan dengan praktek. Berarti pembuktian Iya. berliterasi dulu, Nah. dibuktikan dengan prakteknya. Biasanya kan yang praktek dulu, baru nanti mendiskusikan hasilnya dari hasil kesimpulan. Menarik, luar biasa. Yang penting Ibu lihat tadi prosesnya belajar pembelajaran dengan praktek, tadi ada ekspresinya juga sudah dipraktekkan ya. Diferensiasinya udah ada, KSE-nya udah ada, udah jalan semua. Oke lah, harapannya apa nih Bu Yani? Ya, harapannya ya mungkin setiap kelas dan kedepannya mungkin pembelajarannya akan seperti ini dan akan lebih ditingkatkan lagi. Bukan naik tingkat ya? Kalau tingkatkan lagi naikkan. Iya. Oke lah, luar biasa, mudah-mudahan Ibu juga banyak belajar banyak. Ternyata larutan elektrolit, ada yang non itu bisa hidup lampunya ya? Bisa. Dengan disatukan itu. Tadi kenapa tuh hidupnya yang satu hidup juga? Oh, karena dia besi itu nggak boleh Nempel ya. Berarti dimanapun kalau nempel dia hidup sendiri. semua. Berarti kalau gula dia nggak ada. Nggak ada elektrolit. Berarti kita kalau misalnya dimasukkan listrik ke gula kita nggak kontak, nggak larutan gula. Nggak ada aliran. Kalau air biasa, air biasa tergantung nanti Bu, karena ada di air ini kan ada air sumur, itu kan ada ion-ionnya juga bukan? ada mineral Iya, ion. mineral. Pokari itu larutan berion ya. Ah, Itu di tubuh kita ada listrik berarti. Listrik, Oh, iya. saya dapat pengetahuan baru. Terima kasih Bu Yani. iya, Bu. Sukses.